Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera resmi tanggal 8 Januari tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Baca depan, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera hari Senin tanggal 8 Januari 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah pahlawan yang mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak wakil kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, dan anak-anakku yang berbahagia yang saya banggakan pada pagi hari ini. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan karunia nikmat itu maka kita bisa bersama-sama hadir dalam upacara bendera pada pagi hari ini. Kedua kalinya tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, baik para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Dengan petunjuk beliau maka kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan evaluasi jalannya upacara pada pagi hari ini. Yang perlu kita evaluasi bersama yaitu pengiring bendera tadi ada insiden karena terlalu santai pada saat menarik. Ketika mau akan berakhir lagu ditarik, bahkan itu tidak sempurna menariknya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu seringkali terjadi. Oleh karena itu, untuk anak-anakku yang untuk minggu depan betul-betul menyiapkan dirinya. Ingat caranya, kalau ditarik pelan-pelan, kadang-kadang tangannya yang lolos begitu saja, akhirnya ketukan-ketukan lagu tidak sesuai. Karena lebih banyak tangannya itu dimolorkan begitu saja, diturunkan tanpa menarik pelan-pelan tali bendera. Itu yang menyebabkan bendera bisa terlambat naik. Biasanya di akhir atau di ujung lagu, bahkan sudah selesai lagu, bendera belum sampai ujung. Ini sering terjadi anak-anakku semua. Mudah-mudahan untuk minggu depannya lebih bagus lagi. Dan terima kasih kepada siswa, petugas-petugas yang lainnya, sudah alhamdulillah sudah baik. Kelas 7, kelas 8 pesertanya sudah bagus. Hanya saja kelas 9 yang belum bisa bagus. Sejak saya berdiri depan sini, selalu masih ada bisik-bisik sampai sekarang. Ini kelas 9. Ini kelas 7 dan kelas 8 saya lirik dari tadi, selalu melirik kelas 9 yang karena bisik-bisik. Tidak ada rasa malu di situ. Padahal sudah kelas 9. Ini yang kurang baik peserta kelas 9. Selalu setiap minggu atau setiap apel upacara, kelas 9 yang ujung tombak berbuat masalah. Sanggap seperti itu. Karena tidak pernah mau serius melaksanakan tugasnya sebagai peserta upacara. Seharusnya sebagai contoh kelas 9, namun jadi contoh yang kurang baik. Bukan yang contoh memberikan yang lebih bagus kepada adik-adiknya. Ini kenapa saya juga tidak tahu kelas 9 ini. Kalau kita bilang ada masalah, saya rasa tidak juga. Jadi karena kebiasaannya yang jelek itu terlalu dibawa. Itu yang kurang pas pada peserta pada pagi hari ini. Itu yang pertama, perlu saya ingatkan kepada kalian. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan selalu setiap minggu atau setiap apel upacara atau upacara oleh pembina-pembina, selalu mengingatkan kalian tetap disiplin, pakaiannya rapi dari awal sampai pulang. Namun ketika habis upacara atau selesai upacara, yang terutama peserta laki, bajunya dikeluarkan lagi. Kemudian dasi yang selalu sebagai atau yang sebagai kelengkapan atributnya, juga siswa yang putra ada yang tidak memakai dasi. Sebenarnya kalau betul-betul dijaga, dipelihara itu semua, baik topinya, dasinya terutama, tidak akan hilang. Namun dipakai main-main, akhirnya hilang, beli lagi. Topi begitu juga. Ada peserta yang tidak memakai topi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan topi yang hilang bisa ketemu lagi atau beli lagi. Kalau kalian menjaga, bisa kalian pakai selama 3 tahun. Namun karena dipakai setiap hari, akhirnya dibuang
atau ditinggalkan dalam laci meja temannya, atau kalian sengaja buang begitu saja? Itu anak-anakku semua. Kemudian yang perempuan selalu ingat memakai jilbabnya yang sebenarnya, karena di situ ada logo sekolah. Kalau besok mulai lagi pakai jilbab segi 4. Ada yang pakai jilbab yang kecil sekali, kayak jilbab anak-anak. Ada juga seperti itu, saya lihat, baik jilbab pramuka maupun yang putihnya. Sementara siswanya itu saja saya lihat. Ada peserta atau ada siswi yang seperti itu. Nah, ini anak-anakku semua berkaitan dengan pakaian. Kemudian yang kedua, kebersihan selalu tetap kita tekankan, ingatkan kepada kalian, tidak bosan-bosannya kita akan ingatkan untuk kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelasnya. Yang sementara masih kurang tanggap untuk kebersihan, di bawah masih saja banyak sampah di depan kelasnya, di selokan atau di parit di depan kelasnya. Padahal bak sampah ada, saking banyaknya sampah yang dibuat, sampah jajannya, atau kantong plastiknya, atau kertas bukunya dibuang begitu saja. Padahal sudah disiapkan bak sampah. Bahkan tiang bak sampahnya itu dipakai duduk santai, sementara Pak gurunya capek membuat itu. Itu perlu dijaga dengan baik anak-anakku semua, supaya tidak cepat rusak. Dan sampah atau bak sampah yang harus dijaga juga dengan baik, bukan sampahnya dibiarkan begitu saja, dijaga dengan baik kebersihannya yang perlu. Itu yang saya maksud anak-anakku semua. Baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting di situ khususnya kelas 9. Karena kalian akan berada di sini kurang lebih 4 bulan lagi. Kalian akan ada di SMPN 1 Suwela. Oleh karena itu, tunjukkan kebaikan-kebaikan itu kepada adik-adiknya yang selama kurang lebih 4 bulan itu. Untuk sementara, khususnya kelas 9, yang pelajarannya yang ditambah sedikit kegiatannya. Namun kemarin diinformasikan pada hari Sabtu, kalau tidak salah, atau hari Sabtu, itu ada anak-anak minta pulang waktu itu. Saya suruh pulang, namun tidak mau. Ada kegiatan, karena hari Sabtu itu, khususnya kelas 9, supaya sama pulangnya dengan kelas 7 dan kelas 8. Maka kegiatan jam pertama itu ditambahkannya, yaitu di situ dijelaskan oleh Pak gurunya waktu itu ada pelajaran dasarat, intaknya, kemudian kebersihannya, dan yang lain-lainnya. Itu khususnya kelas 9 pada jam pertama. Paling tidak kalian kalau diberikan ilmu atau pelajaran tentang bahasa Arab, paling tidak bisa mengenal bahasa 1-2 tentang bahasa Arab. Misalnya siapa nama atau nama saya. Kalau bahasa Inggris juga bisa mengenal, bisa tahu artinya, yang mengatakan paling tidak seperti saya, yes dan no saja yang saya bisa. Atau is your name? Kalau tidak seperti itu, paling tidak bisa bahasa Arab walaupun 1-2 kata, mengenal anggota tubuhnya, atau mengenal siapa namanya tentang memakai bahasa Arab. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada siswi kelas 9 khususnya, supaya betul-betul diikuti kegiatan tersebut. Nanti tempat
ketika ada kegiatan itu. Supaya semua kumpul di musola untuk kegiatan intaknya maupun bahasa Arabnya. Kalau kebersihan tentu membersihkan kembali sampah-sampah yang ada di belakang kelasnya yang terutama. Karena biasanya buang air minum lewat jendela. Akhirnya di belakang banyak sampah. Itu yang terjadi selama ini. Kemudian yang selanjutnya saya melihat pada hari Sabtu itu juga khususnya kelas 9. Putra hanya berapa orang saja di situ yang hadir padahal banyak. Sebagiannya kemana? Ini biasanya yang bermasalah. Seperti dari kita sebut saja anak-anakku semua, mohon maaf, ini peserta atau siswa dari Selaparang itu sering membuat masalah. Kadang-kadang malu saya sebut itu anak-anakku ketika kita rapat berapa kali tahun yang lalu saya undang wali murid atau orang tua kalian, saya malu menyebut itu karena sering yang membuat masalah dari Selaparang. Seharusnya kalian menjaga nama orang tua kalian. Kalau kita mengingat pada saat lahir, di situ kalian disayang. Kalau sakit, dijaga sampai pagi. Tapi ketika sudah besar, kalian melawan orang tuanya. Tidak ada ucapan terima kasih kepada orang tuanya yang sudah menjaga. Akhirnya kalian pun membuat permasalahan di sekolah. Oleh karena itu, saya mohon kepada seluruh siswa-siswi untuk ditingkatkan berkaitan dengan masuk sekolahnya. Lebih rajin lagi, supaya ilmu-ilmu yang kalian terima lebih banyak. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian, supaya betul-betul nanti mudah-mudahan itu semua bisa dipakai, atau bisa digunakan, atau bisa dilaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. Kami siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh kepada orang tua dan guru. Patuh kepada orang tua dan guru. 5. 5. Saling menghormati Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. dan menghargai seluruh teman. 6. 6. Disiplin, Disiplin, jujur, jujur, dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. 7. 7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. 9. Belajar dengan tekun, Belajar dengan tekun, bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMPN 1 Suela. Menjaga nama baik keluarga besar SMPN 1 Suela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.